Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina, NIM 18111018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang perkembangan jiwa keagamaan pada anak dan remaja. Yang pertama yaitu perkembangan jiwa keagamaan pada anak dan remaja. Perkembangan adalah perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis. Dalam perkembangan jiwa keagamaan pada anak dan remaja, yaitu memahami sifat-sifat agama pada anak dan remaja sesuai dengan ciri-ciri yang mereka miliki, maka sifat agama pada anak berkembang mengikuti pola ide keagamaan anak hampir sepenuhnya autoritarius. Artinya, keagamaan pada diri mereka dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka. Masa remaja dimulai sejak usia 13 sampai 21 tahun. Ada beberapa fase perkembangan jiwa keagamaan pada anak dan remaja. Yang pertama yaitu masa pra-remaja, yang dimana perkembangan jiwa agama pada masa ini bersifat berurutan, yaitu mengikuti sikap keberagaman orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua yaitu masa remaja awal, yang dimana perkembangan jiwa agama pada usia ini akan menerima ajaran dan perilaku agama dengan dilandasi kepercayaan yang semakin mantap. Kemantapan jiwa agama pada diri mereka, seperti timbulnya kesadaran untuk melihat pada dirinya sendiri, akan mengarahkan mereka untuk berpikir secara mendalam tentang ajaran dan perilaku agama. Yang ketiga yaitu masa remaja akhir, yang dimana perkembangan jiwa agama pada usia ini ibarat grafik yang bukan semakin naik, justru semakin turun apabila dibandingkan dengan masa. Tahap-tahap perkembangan jiwa keagamaan pada anak dan remaja. Tahap-tahap perkembangan jiwa keagamaan pada anak dan remaja ada beberapa fase sebagai berikut. Fase pra-remaja ada puber usia 13 sampai 16 tahun, fase remaja awal usia 16 sampai 18 tahun, fase remaja media usia 18 sampai 20 tahun, dan fase remaja akhir usia 20 sampai 21 tahun. Masa awal remaja dapat dibagi ke dalam tahapan, yaitu sikap negatif meskipun tidak terlalu terang-terangan disebabkan dalam pikiran yang kritis melihat kenyataan orang-orang yang pengakuan dan ucapannya tidak selalu sama dengan perbuatannya. Maksudnya, ucapan dan perbuatan orang-orang itu berbeda, tidak sesuai dengan apa yang diucapkan dan apa yang diperbuatkan. Yang kedua yaitu masa remaja akhir, yang ditandai dengan sikap kembali pada umumnya ke arah positif dengan tercapainya kedewasaan intelektual, bahkan agama dapat menjadi pegangan hidupnya menjadi dewasa. Sumber-sumber jiwa keagamaan pada anak dan remaja. Pendidikan agama Islam memberikan dan mensucikan jiwa serta mendidik hati nurani dan mental anak-anak dengan melakukan yang baik-baik dan mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Adapun pendidikan agama Islam yang perlu diterapkan kepada anak sejak usia dini yaitu yang pertama, membisikkan kalimat tauhid, yang dimana dalam hal ini sejak anak lahir ke dunia tidak lain yang dibisikkan adalah dipendengarkan setelah keluar dari rahim ibu kecuali Allah, dengan mensuarakan azan di telinga kanan untuk laki-laki di iqamat, di telinga kiri untuk anak perempuan. Karena pendidikan agama Islam memberikan hati dan mensucikan jiwa agar anak-anak nantinya penuhi perintah Allah. Yang kedua yaitu mengajari akhlak yang mulia, yang dimana mengajari anak akhlak yang mulia atau yang terpuji bukan hanya semata untuk mengetahuinya saja,
melainkan untuk mempengaruhi jiwa sang anak supaya berakhlak dengan akhlak yang terpuji dan bentuk anak yang berbudi pekerti, yang luhur dan memiliki mental yang sehat. Yang ketiga yaitu mengislamkannya atau menghitankannya. Rasulullah SAW bersabda, fitrah itu ada 5, yaitu khitan, mencukur buku di bawah perut, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Nah, orang tualah sebagai pembina pertama dalam hidup dan kehidupan si anak. Oleh karena itu, anak perlu berbakti dan hormat serta berakhlak mulia terhadap kedua orang tuanya. Yang keempat yaitu upaya melestarikan kesehatan mental anak melalui pendidikan agama Islam, yang dimana dalam upaya melestarikan kesehatan mental, setiap anak atau orang harus mendapatkan pendidikan dan bimbingan dan penyuluhan kejiwaan. Dengan demikian, mereka membutuhkan sistem persekolahan yang sesuai dengan kepribadian dan perkembangan anak. Selanjutnya yaitu sifat keagamaan pada anak remaja. Sesuai dengan ciri yang dimiliki, maka sifat agama pada anak remaja tumbuh mengikuti pola ide keagamaan pada diri mereka, dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka. Berdasarkan hal itu, maka ada beberapa bentuk dan sifat agama pada diri anak, yaitu yang pertama, tak mendalam, yang dimana kurang mendalam atau kurang kritis, artinya bahwa pemahaman anak-anak terhadap ajaran agama dapat saja mereka terima tanpa kritis, artinya mereka terima begitu saja tanpa kritik. Kebenarannya yang mereka terima tidak begitu mendalam sehingga cukup sekedarnya saja dan mereka sudah merasa puas. Yang kedua yaitu egosentris, di mana anak memiliki kesadaran akan diri sendiri sejak tahun pertama usia perkembangannya dan akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalamannya. Apabila kesadaran akan diri itu mulai subur pada diri anak, maka tumbuh keraguan pada rasa egonya. Semakin bertumbuh, semakin meningkat pula egoisnya. Yang ketiga itu eksperimentasi, inisiatif, dan spontanitas, yang dimana agama masa anak-anak itu tumbuh dan eksperimentasi dengan individualitas, inisiatif, dan spontanitas. Anak mulai mendengar nama Allah disebut orang tua atau orang lain dalam keluarganya. Kata Allah yang pada mulanya mungkin tidak menjadi perhatiannya, tapi lama-kelamaan menjadi perhatiannya dan ia akan ikut mengucapkan. Yang keempat yaitu ucapan dan praktis, yang dimana konsep ajaran Islam menegaskan bahwa pada hakikatnya penciptaan jin dan manusia untuk menjadi pengabdi yang setia kepada penciptaannya. Kita alami ternyata kehidupan agama pada anak sebagian besar mudah mula-mula secara ucapan atau verbal. Mereka menghafal secara ucapan atau kalimat-kalimat, dan selain itu pula mereka laksanakan berdasarkan pengalaman menurut tuntunan yang diajarkan kepada mereka. Yang kelima itu suka meniru. Nah, dalam kehidupan sehari-hari dapat kita saksikan atau kita lihat bahwa tindak keagamaan yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya diperoleh dari meniru. Misalnya, sholat mereka laksanakan karena hasil melihat perbuatan orang tuanya. Maka kita sebagai orang tua memberi contoh yang baik karena anak bisa melihat dan meniru hal-hal atau perbuatan yang kita lakukan. Maka kita sebagai orang tua memberikan hal-hal atau contoh perbuatan yang baik sehingga anak kita bisa meniru perbuatan yang baik juga. Yang keenam yaitu rasa heran dan kagum. Rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan yang terakhir pada anak. Berbeda dengan rasa kagum yang ada
orang dewasa, maka rasa kagum pada anak ini belum bersifat kritis dan kreatif. Rasa kagum mereka dapat disalurkan melalui cerita-cerita yang menimbulkan rasa takjub atau rasa keistimewaan pada cerita yang kita sampaikan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.